Kalau senengnya kalau di sekolah itu sertifikatnya ditandatangani oleh Pak Yaakob. Iya. Pak Yaakob Utama kan. Itu belum ada kerusuhan yang sehebat itu. Jangan terjadi lagi lah Bang. Nah, perkiraan saya TV dengan konsep general TV itu paling bertahan 5 TV. Frekuensi 700 itu adalah golden spectrum. Performa terbaiknya Liga Inggris itu justru di TVRI. Gitu ya? Yes. Assalamualaikum Bang Apni, teman-teman sekalian, selamat sore. Sore ini saya kedatangan tamu yang spesial, senior saya, guru saya, bisnis advice kan ya. Karena kalau ada apa-apa sering kontak beliau. Bang Apni, terima kasih banyak sudah datang. Sama-sama. Mau ngobrol-ngobrol, sharing. Oh, luar biasa. Ke tempat yang sederhana. Itu udah luar biasa. Gitu ya. Di tengah kota lah gitu. Tengah kota. Dulu saya datangnya ke Serang, kalau sekarang datangnya ke Pasar Baru. Iya, alhamdulillah. Udah setahun setengah nih, Bang. Iya. Kita di sini. Iya. Tapi kan kalau Abang kan keliling-keliling terus masalahnya. Itu yang menunjukkan perubahan mendasar dari sebuah disruption. Ya. Orang bisa bekerja di mana aja. Iya. Jadi ini cerita nih. Apa model dengan misalnya Aji bikin TV di Serang lalu bisa bersiaran di situ. Konsep televisi lokal tuh masih masih legitimate nggak sih? Oke. Iya kan? Iya. Karena dengan segitu banyak platform, dia sudah kalau batasnya cuma bersiaran di provinsi, sekarang tuh udah cross border. Iya, kan? iya, betul. Sudah melintas borderless gitu dia. Sudah melintas batas. Apalagi kalau siarannya misalnya menggunakan platform YouTube dan lain-lain. Iya. Itu sudah melintas negara bisa apa. Nih, teman-teman Sabtus ini Bang Apni ini hatam lah urusan TV-nya. Makanya saya minta untuk sering diskusi untuk develop Sultan TV. Beliau pernah develop newsnya Liputan 6, pernah juga ke SCTV, pernah juga ke RCTI, kemudian develop iNews Sun TV ya, yang SCTV jejaring kan. Ya, 2003, gue baru masuk tuh 2005. 2005 gue masuk TV lokal. Iya. Nah, Abang bikin jaringannya. Jaringan pertama pada. Jaringan pertama ya waktu itu luar biasa. Dan itu waktu itu nge-boom sekali, nge-hit sekali tuh Sun TV. Jadi kalau gua TV lokal yang memang satu ownernya, kalau Sun TV kan banyak. Ya, modelnya siaran sistem jaringan SSJ. Sampai ke Kompas TV, beliau dengan juga develop Kompas model TV. yang sama, dengan model yang sama. Model sama ya. Dengan siaran sistem jaringan. Terakhir, gua pikir mau mati nih. Terus setelah jadi direktur pemberitaan dan konten ya di TVRI, beliau ini terpilih secara profesional ya, bukan secara profesional karena expertise-nya itu saat gue baca waktu itu Abang masih advice di Bernama TV ya di Malaysia ya. Bernama. Setelah dari Kompas, saya 3 tahun di Bernama. Advisor untuk Bernama TV. Jadi dulu namanya AJP. Ya, konsultan media untuk visual services di Bernama. Keren sekali ya Bang. Masuk setelah itu ada TVRI kan, TVRI di sana. Kalau teman-teman bisa ngebandingin tuh udah kelihatan sebenarnya ketika Mas Helmi masuk sama Bang Apni itu warnanya begitu berubah dari hitam menjadi putih. Iya. Atau dari hitam putih menjadi warna dong. Iya, lebih colorful. Lebih colorful ya. Iya. Itu kan ya creativity ya, Bang. Ya, kreativitas. Jadi kita bicara kalau bicara kayak TVRI itu kan bicara bagaimana merebranding TVRI. Iya. Ini TV besar loh. Iya TV dong. yang punya infrastruktur ke daerah-daerah. Nggak ada yang mengalahkan jangkauan yang saya sebut dengan footprint-nya TVRI. Nggak ada. TV-TV ini nggak ada. Nggak ada ya? Dari yang punya infrastruktur Sabang sampai Merauke itu cuma TVRI.
Nah, itu raksasa tidur kan. Betul. Tapi sebentar Bang, kita jangan ke situ dulu. Jangan ke situ. Gue pengen ngegali. Abang itu kan dari kampung kan, dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Bayangkan dari Bengkulu ke Jakarta 96, berkiprah di jurnalistik TV. Terus setelah konsisten, kemudian sampai sekarang pasca juga keluar dari TVRI juga mengadvise atau memberikan advice ke perusahaan yang luar biasa menurut gua. Nah itu Bang coba ceritakan proses import yang begitu besar. Tapi itu lucu Ji, ceritanya itu dulu tuh lucu banget waktu di Bengkulu. Saya itu aslinya kan wartawan kampus. Oke. Jadi basic wartawan berarti di kampus ya? Di kampus. Karena pers mahasiswa dong. Pers mahasiswa dulu ya. Jadi ini saya mau cerita sebelum saya menutup nanti. Jadi cerita. Jadi ada kata orang bijak, rawatlah kebiasaan. Oke. Karena kalau kau rawat kebiasaanmu, passionmu, biar yang memberikan masa depan. Karena kau tidak bisa meng-create masa depan. Iya. Kita tuh nggak bisa nge-create. Kita mau jadi apa? Jadi presiden mau nge-create. Iya kan? Tapi passion itulah yang nanti memberi masa depan. Iya. Contoh saya tuh kuliah di Visipol. Jurusannya kesejahteraan sosial, sosiatri. Apa urusannya sama jurnalistik? Nggak ada. Tapi passion saya waktu itu emang jurnalistik. Sehingga saya bikin majalah fakultas, terus koran kampus. Nah, satu hari datanglah rombongan SPS dengan instruksi presiden. Ini Inpres ini adalah untuk membuat koran daerah, salah satunya Bengkulu, Timur, Kendari. Siap-siap daerah harus punya itu. Ada 4 daerah yang masuk Inpres itu. Daerah tertinggal. Bengkulu salah satu, Bengkulu, Kendari, yang satu Timur. Ya. Nah, Inpres itu kemudian meminta kepada ini koran Inpres nih, kepada daerah-daerah bekerja dengan Pemda tempat, dibantu SPS, membuat koran lokal. Oke, datanglah dong rombongan SPS. Saya ingat betul, ada Pak Cuk Suasono. Pak Cuk ini dulu dia Wapemretnya Surabaya Pos. Ada dia besar ya. Ya, Profesor Katamar Rashid. Pernah menjadi anggota komisi yudisial, Profesor Katama, karena dia ahli hukum. Tapi dia ini gengnya orang Femina. Lalu ada Pak Khudori. Pak Khudori ini kalau Aji tahu bapaknya Leila Khudori. Pak Leila saya. Ya, orang Jakarta Pos. Nah, ini Pak Yakub Utama. Pak Yakub. Ketua SPS kan. Iya. Ada Pak Suryana almarhum yang kemudian ditugasi untuk memimpin rekrutmen di daerah dong. Begitu direkrutmen di daerah, nah kenapa dapatnya begini? Dan ada satu orang teman yang duluan wawancara, namanya Soraya. Terus dia bilang, untuk Soraya aja, Mas Cuk tuh udah cukup terkesima gitu melihatnya. Terus Pak Cuknya bilang gini, ada nggak teman kamu yang lain di kampus? Ada. Mention. Bos saya di kampus. Kata maksudnya, udah suruh daftar. Akhirnya waktu itulah saya daftar jadi wartawan profesional. Dan karena assessment, kemudian saya menjadi semacam redaktur pelaksana. Di koran yang beneran koran. Gitu. Buat mahasiswa di semester akhir udah gajian, dapat duit dan jadi redpel di sebuah koran daerah itu luar biasa. Impian lah itu. Lulus langsung diterima, langsung gaji. Saya dari mahasiswa belum pernah nganggur. Jadi tidak mengalami nganggur ya. Tidak pernah nganggur gitu. Kita merawat passion kita. Sama sekali Bang. Kita merawat passion kita. Ya, jadi akhirnya saya memimpin koran daerah. Koran daerah itu kemudian diambil oleh Jawa Pos. Tapi pada waktu itu, Ji, saya cuma berpikir gini, kalau saya cuma beredar di Bengkulu, saya itu jadi wartawan lokal bener gitu. Yang kalau liputannya kalau di Bengkulu itu dari Bintuhan sampai ke Muko gitu. Ya, muter-muter di situ. Nah, sering kawan-kawan media nasional datang. Gue ngobrol-ngobrol sama mereka ya. Dalam hati nih, I can compete them. Gue bisa bersaing. Iya. Tapi di beberapa mereka juga jujur. Nih, kapasitas lo tuh kayaknya jangan jadi ini dong, jadi wartawan lokal. Gitu. Itu lo harus coba global lah. Nasional, Iya. nasional lah.
Akhirnya saya berhenti ya dari Jawa Pos tanpa apapun. Ada tempat kerja di Jakarta 94. Iya. Saya pindah ke Jakarta karena kerjaan tuh, Ji. Iya. Pengennya sekolah aja. Iya. Karena saya dulu ada sekolah namanya Lembaga Pers Dr. Sutomo, LPDS. Itu sampai sekarang masih ada Iya, di masih ada. Kebon Siri. Iya, tahu betul. Dia kan mitranya strategis Iya. Lampes kan sekarang. Iya. Itu tempat pendidikan wartawan. Iya, betul. Di LPDS itu saya datang-datang lah nanya banyak hal. Ada nih Mas KPJ 3 tapi bayar. Karena saya bukan wakil dari industri, saya wakil dari umum. Baik. Harus bayar. Tapi kalau mau murah, Mas Hapni harus tes beasiswa. Oh, itu semacam inilah ya, semacam Dulu ada UKW. beasiswa ya. Mereka dapat funding dari Asia Foundation. Iya. Kita dapat beasiswa, akhirnya kira-kira saya dapatlah murah lah, 80% lah Iya. potongan saya waktu itu. Ingat betul saya. Jadi tabungan saya nggak banyak terpakai lah. Akhirnya saya kuliah lagi di LPDS di KPJ itu 4 bulan. Tapi itu titik pergaulan saya dengan banyak wartawan nasional. Iya. Wah itu kan dulu redaktur-redaktur koran nasional, ada yang Red Pel, ada apa sekolah lagi di situ. Guru-gurunya itu Almir Daud Almarhum, pakar-pakar. Atma Kusuma, Pak Atma Kusuma, ya. Lalu ada Pak Warib, ada Mas Kun Iskandar, ada Karni Ilyas, ada Ed Zulferdi. Itu udah itu dedengkot. Iya, dedengkot lah, dedengkot. Dan sekolah itu kalau senangnya kalau di sekolah itu sertifikatnya ditandatangani oleh Pak Yakob. Iya. Pak Yakob Utama kan. Nah, jadi terus kita ngobrol-ngobrol nih di dalam. Dia bilang kalau mau masuk ke media nasional itu harus lulus 5 besar. Gue bilang gimana caranya gue lulus 5 besar? Challenge banget ya. Challenge banget. Terus ngobrol. Kopinya hitam. Siapa dosen yang paling sulit? Ada Profesor Amir Daud, guru bahasa Indonesia jurnalistik. Lu tau nggak belajar 4 jam sehari itu cuma urusan titik, bahasa Indonesia. urusan titik koma. Iya. Lu uji gua sekarang. Betul. Sampai sekarang gua tuh paling ingat soal titik koma kalau nulis. Jadi gua kalau jadi redaktur ngedit naskah, ini komanya kurang nih, lu nggak bertekanan. Sampai detail gitu ya. Ini harusnya titik. Terus ada lagi pelajaran dari Pak Amir Daud. Betapapun sulitnya menulis, sulitnya cerita, itu bisa disederhanakan. Jadi gua tuh selalu berpikir ini, gimana caranya nih hal-hal yang teknis jurnalistik, misalnya bahasa teknis, bahasa itu semua bisa disederhanakan. Itu terpengaruh dengan cara saya menulis sekarang. Saya selalu menulis dengan membaca dulu. Intinya apa, message-nya apa, menyederhanakan supaya pembaca saya tahu, nangkap lah. Itu terbiasa. Iya, betul. Dan satu lagi ilmunya Pak Amir Daud itu satu kalimat, satu gagasan. Hindari kalimat-kalimat panjang. Dan kalimat berulang. Dia memberikan beberapa koran nasional ke saya, terus dia bilang, tapi saya nggak mau sebut namanya korannya. Tapi kan yang jelas abang dari daerah waktu itu langsung sekolah langsung kepada pakarnya. Iya. Sekolahnya kan. Jadi itu sengaja. yang transfernya tuh cepat. Sengaja karena saya mau jadi wartawan nasional. Iya. Saya ngelamar di Tempo nggak lulus. Di Forum Keadilan nggak lulus gitu. Itu terpukul sekali saya. Iya. Waktu itu luar biasa ya media terus, itu. Iya. Kemudian saya magang di Kompas. Saya kenal baik dengan Kepala Litbang Kompas waktu itu karena saya membantu survei mereka di Bengkulu. Jadi saya dapat magang. Tapi dilalah 20 tahun kemudian saya balik ke Kompas grup ya. Dan menjadi GM. 2004 ya Abang ya? Iya, 2000. Masuk itu ya. Waktu Kompas TV dibuat ya. Jadi itulah hidup ya. Jadi waktu setelah saya lulus dari LPDS, kata anak, siapa yang sulit dosennya? Kata anak-anak, Pak Amir Daud itu paling sulit. Jarang tuh ada nilai B, A, jarang. Rata-rata anak-anak tuh B- sama C. Saya lihat transkrip nilai saya waktu saya selesai KPJ itu, saya dengan Pak Amir Daud tuh dapatnya amin untuk penulisan berita. Dan itu luar biasa nilai dari beliau. Iya, kaget saya. Kaget. Nah, bekal
IP itu, indeks prestasi kumulatif Dari khusus KPJ itu. KPJ itulah yang kemudian saya melamar ke SCTV. Oke. Orang yang mewawancari pertama saya di SCTV itu namanya Riza Primadi. Terus dia buka dokumen saya dong. Ah, kamu dari PDS. Jadi Ternyata alumni. Dia langsung nyebut. Ngapain saya ngajarin kamu jurnalistik, nanya-nanya kamu jurnalistik. Udah lihat. Udah dia wawancara-wawancara. PK. Akhirnya saya terpilih. Terus dia tanya, ya udah nanti HRD yang proses semuanya. Kapan bisa masuk? Gitu, oh, itu sesuatu yang menyenangkan di interview. Iyalah. Orang lain selalu nunggu. Ini ditawarin kapan mulai masuk. Jadi saya masuklah angkatan pertama liputan SCTV. 20 orang. Itu yang begitu fondasi ya. Yes. Memang ada beberapa rekrutmen wartawan yang sporadis pada itu, tapi yang batch itu angkatan saya 20 orang pertama. Gua waktu itu SMP mungkin Bang liputan 6 itu, dan gua sangat gua tunggu-tunggu selain TVRI ya. Liputan 6 itu kan. Nah, itu ada momentumnya tuh, ada ceritanya. Cerita itu gila tuh. Itu konstelasi politik di 98. Iya, lagi tajam waktu itu ya. Di 98 gitu. 98. Apa ikut pada circle itu waktu pada itu ya? Circle itu. Karena gue di lapangan kan, di Trisakti dan lain-lain. Jadi liputan, jadi masuklah saya di liputan 6. Waktu itu ya, 20 orang itu tamatan UI. Wah, ngetop-ngetop semua. Iya. Unpad. Iya. Ada juga dari luar negeri, ada yang dari BBC. Iya. Kayak Ronald Heng, lain-lain gitu ya. Ada dari BBC. Kan Mas Riza dari BBC, jadi dia ngerekrut orang-orang BBC juga kan. Jadi 20 orang. Sekarang kawan-kawan itu udah kebanyakan pensiun lah ya. Ya udah masanya waktu pensiunnya, kawan-kawan 20 orang pertama itu. Arif Sucitomo. Tahu Arif Sucitomo ya. Jadi maksud saya adalah ketika itu saya kan memperkenalkan Ira Kusno angkatan saya, Rizal Mustari angkatan saya. Arif Kusno. Jadi waktu itu Universitas Bengkulu itu di mana? Dari Surabaya. Dari Surabaya pindah ke Jakarta. Jadi maksud saya pada waktu itu dari Universitas Bengkulu itu saya sendiri. Waktu memperkenalkan diri dari Universitas Bengkulu apa itu dari Bengkulu. Waktu itu masih. Jadi kadang-kadang kan nggak penting juga universitasnya. Jadi artinya kan jadilah versi yang terbaik dari diri lo. Iya. Be the best version of you. Iya. Jadi kalau lo jadi versi yang terbaik tuh kampusnya juga terbawa dong. Iya. Akhirnya saya tetap dari, tapi kita lihat, gue bilang dalam hati gue ya udahlah kita berkompetisi dalam pekerjaan pekerjaan aja. Ada satu hasil analisa psikologis waktu gue masuk kerja itu hampir sama, bahwa gue itu punya kemampuan berpikir cepat di saat kritis, di saat tensi tinggi. Itu gue merasa nyaman juga, gue terbawa kerjanya. Artinya dulu kalau makin dekat deadline, ada misalnya kerusuhan, ini apa yang lu harus lakukan dengan tensi politik yang besar dan lain-lain. Itu gue bisa berpikir kritis dan strategis cepat di situ. Dan itu terbukti pada beberapa perjalanan karir jurnalistik saya. Itu kan saya melewati banyak peristiwa. Baru masuk SCTV terjadi pergantian kekuasaan dari seorang Jenderal Soeharto masuk ke era perjuangan reformasi kan. Dan disitulah. Jadi waktu itu pers betul-betul sebagai instrumen perlawanan terhadap rezim kan. Kalau kita cetak itu kita bicara Detik yang lama, Tempo. Lalu dulu ada satu majalah juga saya lupa. Monitor. Monitor enggak? DR apa? DR ya. Iya. Lalu ada Panji Masyarakat dan lain-lain. Itu Tiras dan lain-lain. Kalau rakyat ya. Itu kan muncul itu sebagai kekuatan pers. Betul. Sebenarnya semua pers itu juga bersama-sama. Menjadi bagian dari itu semua ya. Saya ngelihat bahwa disitulah saat pers itu betul-betul memainkan peran sebagai pilar keempat demokrasi yang besar. Nah, Liputan 6 itu uniknya, dia berada satu manajemen dengan Seputar Indonesia. Tapi pada waktu itu, saya juga cukup heran dengan manajemen RCTI dan SCTV manajemen. Bahwa
kawan-kawan di seputar Indonesia yang belakangan juga saya masuk ke sana, itu dulu dikungkung oleh satu kewajiban untuk membela cendana gitu ya. Saya ingat pada waktu 98 itu saja mereka masih isinya Golkar dan lain-lain. Iya. Itu beda dengan liputan 6. Nah, kan? beda itu warnanya itu. Yes. Iya, itu sebaliknya. jadi saya nggak tahu. Iya. Itu kenapa itu belakangan taunya. Tapi liputan 6 itu kemudian diberikan keleluasan untuk seperti menjadi antitesisnya seputar Indonesia gitu. Betul. Padahal mereka dalam satu payung. Iya. Jadi liputan 6 itu bicara demo, Trisakti, memberi suara-suara kepada oposisi. Betul. Dan itu digandrungin kan? Iya. Tapi juga situasi 98 itu situasi yang ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Sedapnya di mana, Bang? Adrenalin. Oh, adrenalin kita sebagai wartawan untuk saya kan begini. Waktu itu pas Trisakti saya piket. Saya piket jaga di desk hukum dan kriminal. Saya itu wakilnya Macron. Oh, Macron Jaya, iya. Pak Macron. Pak Macron mau tak undang juga. Macron itu redakturnya saya wakilnya redaktur. Pada waktu itu Macron libur, saya yang jaga. Tapi Macron datang sorenya. Dia nggak tahan juga yang lihat di TV ya. Oh, Jakarta udah gitu. Dia manggil saya Ji kan, karena kami sama Haji. Jadi dia manggil saya manggil dia Ji, saya manggil dia Ji juga. Ji, gua datang Ji gitu. Ya, terus ya udah gua serip. Tapi saya sampai malam di rumah sakit Sumber Waras karena waktu itu saya harus mengkolek gambar-gambar punyanya teman-teman di lapangan. Sebagai penanggung jawab kota. Kalau Hukrim itu penanggung jawab kota itu. Gambar, ketersediaan gambar, itu saya semua. Jadi saya kehilangan kontak dengan beberapa teman. Ada yang itu kecil ya Trisakti itu ya. Saya masuk ke Trisakti itu persis setelah tembak-menembak itu selesai. Dan agak Jakarta lengang. Jakarta lengang. Lagi bener-bener ini ya. Saya harus memikirkan di mana kaset, di mana ini. Saya akhirnya di ini. Saya bilang ke kawan-kawan pakai HT waktu itu. Nggak ada handphone. Belum ada. Nggak ada. 97. Saya di Sumber Waras. Waduh, kalau kita melihat peristiwa di rumah sakit Sumber Waras itu mengerikan. Sampai malam kejadian ketika jenazah-jenazah itu disemayamkan di Trisakti, Jenderal Safri Samsudin memberi hormat, memberi respect dan lain-lain, itu konstelasinya luar biasa. Nah, momentum itu pada waktu malam saya bawa semua kaset, saya serah terimakan ke redaktur pagi, saya lelah sekali. Redaktur pagi itu ada Mas Billy, ada Fahmi dan Aribowo dan lain-lain. Saya bilang, Mas Billy, perubahan Indonesia besok akan ditentukan oleh Mas Billy dan kawan-kawan. Kalau saya khawatir mereka ini halo Mas Billy. Kalau Mas Billy ingat diskusi di meja redaksi malam itu, karena saya sudah bawa kasetnya. Ini saya serah terimakan kasetnya. Saya bilang perubahan wajah Indonesia besok akan ditentukan sikap dan polisinya Mas Billy. Dan satu acara Inggrisnya Newswatch punya redakturnya Fahmi, saya Pak ingat. Saya serahkan kaset itu. Dan mungkin ya pada waktu itu mereka juga berkutat dengan secara psikologis nurani pasti. Saya pasti saya udah tinggal tidur Ji, saya udah balik ke rumah. Kalau udah capek, jadi saya serahkan aja kan kita korli. Iya. Kan nggak ngatur tayangan. Tayangan kan produser. Pagi saya nonton di rumah saya nggak jauh dari kantor, rumah kontrakan. Masih kontrak ya. Jadi saya lihat, waduh, serem amat liputan. Berani banget. Betul. Newswatch itu sampai nggak pakai narasi, musik di roll ya. Dan liputan 6 pagi pada waktu itu one topic news mengenai peristiwa Trisakti itu. Tanggal 14 dan seterusnya itu kan kerusuhan. Gue itu standby karena kakak gue itu ikut terlibat dalam demo itu di UNJ. Jadi dia gua agak karena udah almarhum kakak gua kelas 3 SMA dan ibu gua tuh kan keluarga besar. Dia kan dari kampung sama kakak gua nih. Dia nih di Jakarta nggak ada telepon kan. Jadi akhir pekan sebelum demo itu pulang
ke kampung, dia izin minta pamit ya untuk ikut demo-demo itu Bang. Makanya kita tuh standby aja kalau ada TV itu beneran. Iya. Iya, makanya gua ikutan tuh. Yang berani pada waktu itu saya hanya menyebutkan 2 doang. SCTV sama CNN. CNN ya. CNN kan di Iya, itu nggak ada. Jadi rujukan orang tuh kemudian SCTV. Nah, kemudian 14, 15 sampai 18 itu kan kerusuhan. Kerusuhan besar. Di situ juga terjadi pergulatan. Pergulatan batin semua awak redaksi lah. Sampai akhirnya ada intervensi negara. Betul. Saya nggak mau menyebutkan nama pejabatnya, tapi ini tokoh televisi sih ya. Makanya saya suka berdebat sama Effendi Ghazali. Saya dengan Effendi Ghazali itu unik. Saya manggil dia Datuk, dia manggil saya Datuk. Sama Datuk. Tapi sama-sama di sana kan. Kalau ketemu manggil Datuk gitu. Tuh. Jadi bilang, itu buku Revolusi Mei lu, itu harus direvisi. Karena gue bilang banyak hal yang di dalam interaksi di newsroom itu yang luar biasa. Termasuk tidak menceritakan juga intervensi kekuasaan. Pada waktu itu, kerusuhan itu terjadi di mana-mana. Tapi bisa dimengerti, TNI, waktu itu ABRI. ABRI, polisi, kemudian negara lah dalam hal ini, sangat khawatir efek menular kerusuhan itu. Negara itu bisa luntuh karena apa? Ada 3. Mahasiswa yang didukung militer, ketiga kondisi ekonomi yang buruk, gitu ya. Artinya kalau dia menjadi kombinasi itu runtuhlah kekuasaan. Iya, betul. Waktu itu kombinasinya semuanya ada, gitulah. Diakumulasi itu dari berbagai sudut. Iya, kita nggak tahu militer sedang berpihak kemana. Tapi gue kebayang tuh, kan jurnalistik TV itu menurut gue yang mentransmisi psikologis itu TV, audiovisual. Audiovisual, betul. Karena tergerak tuh. Bapak gua, tapi ini kita juga, saya sadar kemudian lah. Artinya gini, makanya waktu saya jadi Pemret, saya selalu bilang ini ke kawan-kawan. Saya mengalami peristiwa 98. Mohon hati-hati banget menyebar luas, memberitakan berita kerusuhan. Karena efek penularan itu luar biasa. Betul, saya ingat betul pada waktu kerusuhan pertama itu dimulai dari Medan. Medan, menjalar Sumatera sampai Jakarta. Jakarta itu justru terakhir, tapi besar. Jakarta itu nggak tahu siapa, kita tahu sendiri siapa yang menunggangin. Itu kan terlalu lama kita jelaskan di sini. Iya, betul. Dan Jakarta itu terbakar. Dan itu adalah kerusuhan yang buruk sekali di Jakarta, yang hampir separuh Jakarta terbakar, saya kira, yang menyebabkan melambungnya inflasi, harga tinggi, dan lain-lain. Nilai rupiah anjlok, dan kita mengalami proses yang paling buruk dalam bernegara, dalam sejarah bernegara kita. Saya kira belum ada kerusuhan yang sehebat itu. Jangan terjadi lagi. Makanya Ji, selalu saya wanti-wanti ketika saya jadi Pemret itu adalah hati-hati dengan eskalasi kerusuhan, membuat berita kerusuhan. Betul sekali. Karena itu dampak, kita udah capek recovery ekonomi ini dalam katakanlah 20 tahun itu capek kita. Kita enak lah sekarang. Tapi masa kita mengulangi masa-masa sulit itu dengan, jadi jangan memprovokasi orang. Tapi bahwa itu adalah dampak 30 tahun rezim Soeharto dan itu kadang-kadang dia menemukan momentumnya. Tetapi jangan diulangi lagi pada berikutnya. Nah, ini menurut gua peringatan nih buat teman-teman yang desain maker di newsroom ya. Karena gua rasa bener itu Bang. Kayak misalnya mereka ini kita kan belajar jurnalistik dulu ya. Ya kan kita belajar jurnalistik ya. Itu mereka abai gitu. Sepele gitu. Sepele ternyata gitu. Kadang-kadang sur sendiri juga. Oh, ini bagus sayangin gitu kan. Nah, itu makanya apa sih beda kita dengan anak-anak sekarang dengan kita? Orang-orang yang mengalami ini itu kan kalau dia pada level Pemret dan lain-lain itu kan dibutuhkan kedewasaan dia berpikir untuk mengarahkan, iya kan, faktor etika, faktor apa. Kalau anak-anak itu biarkan aja. Juga jangan suruh dia cepat-cepat bijak, karena ibarat mangga, jangan jangan diseparang mateng, biarkan dia jatuh dengan sendirinya. Jadi kalau dia matang, artinya dia melalui proses yang bijak ke sana. Jadi gini,
prinsipnya kalau di newsroom itu, biarkan wartawan menggali, dia muncul sehebat beritanya, tetapi sebagai pimpinan itu meletakkan berita itu pada konteks sosial yang berlaku pada saat itu. Bang, ngopi dulu Bang. Ini gue udah ngopi udah habis beneran gue. Enggak, ini gue baru satu fase nih, udah 40 menit nih. Tapi gue nggak kerasa banget. Karena cerita ini menurut gue luar biasa. Dan saya belum pernah menceritakannya juga ke yang lain. Tadi kan tadi denger banget. Dari sama makan sama teman-teman tadi gue bilang gini, gue mau kayaknya kalau ntar cari ghostwriter deh, gue mau bikin buku. Gue rasa mesti ada versi lain Bang, versi Abang terutama soal reformasi. Iya 98. Nah, iya, gue juga lagi susun versi gue di kampung waktu itu, gue masih di kampung. Jadi gue itu bagaimana berasa getir gitu ngeliat, gue coba kumpulin ya. Kita terasa nggak Ji? Capek banget setelah 98 itu kan. Pastilah. Dolar sekian, suku bunga. Saya Iya. mengalamin tuh. Iya, betul. Ya, saya gagal kredit rumah atau enggak Ji? Hari ini mau tanda tangan, bank nolak. Saya bilang, wih kenapa ya? Tapi untung tidak tanda tangan, karena kemudian suku bunga naik berapa ratus persen. Setelah dolarnya juga menjadi 14.000, 15.000 pada saat kerusuhan itu. Teman-teman saya yang ngambil rumah pada waktu itu pada mundur atau menyerahkan kembali KPR mereka. Waduh, jangan deh, jangan. Itu proses recovery-nya itu mahal. Kita jangan lagi ngalamin. Bukan hanya ini ya sosial. Ya. Kita jangan lagi ngalamin yang kayak gitu. Iya. Bahwa ada dinamika politik yang terjadi ya silakan itu menjelang pemilu. Tapi iya perpecahan itu jangan dipelihara lah. Nih gua rasa juga ini untuk para elit ya penting. Dulu kan juga elit yang dulu pernah juga main di 98 kan juga fight gitu loh. Ya elitnya sama aja. Perkiraan saya TV dengan konsep General TV itu paling bertahan 5 TV. Frekuensi 700 itu adalah golden spectrum. Performa terbaiknya Liga Inggris itu justru di TVRI. Gitu ya? Yes.